Assalamualaikum. Tahu tidak ucapan salam itu esensinya, faedahnya apa? Apa artinya? Tujuan kita mengucapkan salam itu apa? Kadang orang mengucapkan assalamualaikum tidak tahu bagaimana makna assalamualaikum itu sendiri. Cobalah tanya kepada teman kita. Assalamualaikum. Kamu tahu nggak makna assalamualaikum? Artinya tahu nggak? Kan itu ucapan salam, aku nggak tahu artinya. Banyak tidak jamaah yang tidak tahu artinya assalamualaikum? Jawab jamaah. Banyak tidak yang tidak tahu artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang mengetahui makna dan faedah arti dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka niscaya mereka tidak akan bermain dengan kalimat itu. Mereka tidak akan membahasakan kalimat itu, mengucapkan kalimat itu dengan sembarangan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa. Doa kita kepada Allah mendoakan orang yang kita ucapkan salam. Ya, semoga keselamatan atasmu, keberkahan atasmu, ya. Dan Allah merahmati kita. Mendoakan. Ya, mendoakan kepada Allah atas apa? Atas orang yang kita ajak salam. Apakah itu kita boleh ketawa-ketawa? Maka apabila kita sudah tahu, ucapkan salam dengan akhlak yang baik. Ya. Ucapkan salam dengan akhlak yang baik. Kita berbicara kepada orang, ya, atas mendoakan orang itu kepada Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dikatakan, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya bagimu. Ya. Kita berbicara kepada orang, tapi kita mendoakannya kepada Allah. Maka tidak pantas kita mendoakan orang dengan kalimat yang ketawa-ketawa. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Lihatlah makna dari apa yang kita ucapkan. Ya, semoga bisa dipahami ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang selanjutnya yang ke-8 ya, yaitu tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Dan Rasulullah bersabda, ya, menyampaikan bahwasanya mengucap salam kepada orang-orang musyrik itu adalah, ya, perkara yang dilarang. Ingat, hati-hati jamaah. Karena kebanyakan kita, ya, orang lain toleransi kepada kita, ya, kita mencoba untuk toleransi kepada mereka. Akhirnya kita tahu itu adalah orang musyrik, orang tidak beriman, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi. Ya, kita ucapkan salam. Ya, itu kan salam. Kita kan harus mengucap salam kepada yang lain, jamaah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit. Ya, jamaah, kita tidak boleh menentang apa yang disampaikan Rasulullah. Petunjuk beliau adalah kesempurnaan untuk keselamatan kita. Ya, bukan dengan alasan persatuan nasional dengan toleransi, ya, saudara sebangsa. Ya, maka tetap harus pada koridor ya, yang benar. Ya. Yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka sebaik-baiknya adalah jangan ya mengucapkan salam. Apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah dengan cukup ucapan wa'alaikum. Ya, dengan ucapan wa'alaikum. Ya. Jadi tidak mengucapkan salam kalau dengan orang-orang yang apa jamaah? Orang-orang yang ya, orang-orang yang non-muslim, Yahudi, Nasrani, maka sampaikanlah salam, jawablah salam hanya dengan wa'alaikum, ya, tidak memanjangkan, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup yang terakhir ya. Insya Allah ini yang terakhir, karena ini masih banyak, insya Allah besok akan kita lanjutkan adab salam ini. Karena masih banyak yang malah yang terakhir-terakhir ini, ya, yang penting bagi kita, yang banyak terjadi kekeliruan dalam kehidupan kita, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi. Yang terakhir jamaah, lihatlah adab mengucapkan salam. Orang yang lebih muda, orang yang rombongannya lebih sedikit, yang berkendaraan, hendaklah memulai ucapan salam. Contohnya jamaah, jika seseorang muda bertemu dengan orang yang lebih tua, hendaknya mereka memulai mengucap salam. Ya. Jika seseorang berkendara bertemu dengan orang yang berjalan, maka seorang yang berkendara memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Ya. Orang yang mengendarai mobil atau sepeda hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau duduk. Ya. Semua itu diperintahkan Rasulullah. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Al-Bukhari, dari Abdurrahman bin Shibl. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah? Hendaknya orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Hendaknya orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan hendaknya rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Barang siapa yang menjawab salam, maka itu kebaikan baginya. Dan barang siapa yang tidak menjawab, maka tidak ada kesalahan apapun atasnya. Ya, apabila dalam berkendara, ya, tapi kita diwajibkan membalas salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang melintas kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak, ya. Dan sabda yang lain Rasulullah juga menyampaikan, hendaklah yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kepada yang berdiri, dan yang sedikit kepada yang banyak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengurangi adab yang lain. Maksudnya tidak mengurangi adab yang lain bagaimana? Yaitu saat kita menjadi seorang pemimpin, jangan merasa kita itu yang patut untuk diberi salam. Tapi kita harus segera mensegerakan salam kepada siapapun. Ya, walaupun kita itu orang tua, apabila ada seorang, ya, anak, maka jangan menunggu anak itu mengucapkan salam, tapi ucapkanlah salam kepada anak itu. Ya, kalimatnya ini, jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak, hendaknya ia mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana akan disebutkan, ya, nanti kita akan belajar di adab yang ke-20, ya, tentang apa jamaah? Jangan memandang bulu kita mengucap salam, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila, ya, kita pakai mobil atau pakai motor, ya, ternyata ada kumpulan dari anak-anak yang sedang berkumpul, maka jangan menunggu mereka, tapi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya sudah, jalan. Jangan merasa saya itu yang lebih tua,
saya itu yang harus lebih dihormati, tidak. Ya. Hormatilah orang lain, siapapun orang itu, jangan memandang usia. Kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ya. Cukup jamaah ya, insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi ya. Silahkan jamaah apabila ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf kita cukupkan sampai 8:30 ya, karena Abu hari ini harus menjemput ya putri Abu di pesantren karena apa, libur ya, sudah mulai libur ya. Semoga dilancarkan perjalanan Abu untuk menjemput putri Abu ya, insya Allah ya. Dan tetap besok pagi kita akan kajian ya. Untuk hari Senin hingga hari Jumat mungkin akan kita sesuaikan waktunya dikarenakan Abu safar ya, hari Senin sampai Jumat. Kita akan sesuaikan waktunya, untuk paginya bagaimana, untuk sorenya bagaimana ya. Tapi Abu usahakan tetap akan kajian setiap hari ya, minimal 1 atau 2 orang ya. Kalau ucapan Natal boleh tak Abu? Nah itu kalau kita menjadikan itu, kita mengakui Natal itu adalah hari kelahiran ya Yesus, maka tidak boleh ya, tidak boleh kita mengucapkan ya ucapan Natal bagi saudara-saudara kita yang non muslim ya. Abu sore ini live atau tidak? Insya Allah live ya, insya Allah live ya. Abu kalau masuk ke rumah sendiri cuma mengucapkan assalamualaikum saja, bagaimana? Jamaah disampaikan tadi adabnya, menyempurnakan ya. Mengucapkan assalamualaikum dikatakan Rasulullah 10, tapi kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah 20. Tapi kalau kita ya, kalau kita lebih sempurna akan lebih sempurna pahala kita, karena jamaah kita belajar adab itu karena kita ingin menyempurnakan ibadah kita ya, insya Allah. Amin amin. Bu Marita terima kasih ya. Ya terima kasih.